wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar dari kelas 3P D4. Di dalam video ini saya akan membahas tentang fenomena COVID-19 atau COVID-19 terkait dengan apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis, dan juga apa saja yang akan saya lakukan jika saya adalah salah satu pelaku bisnis dengan situasi adanya COVID-19. Jadi virus corona sudah berdampak besar terhadap bidang kesehatan. Namun tidak hanya bidang kesehatan, tetapi juga berdampak besar pada perekonomian, termasuk pada kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan proses pembelian barang atau jasa. Dengan semakin banyaknya warga Indonesia yang positif menderita COVID-19, pemerintah membuat kebijakan yaitu bekerja, beribadah, dan belajar di rumah untuk mencegah makin meluasnya penyebaran virus yang disebut COVID-19 ini. Aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas, bahkan aktivitas berbelanja pun banyak dilakukan dari rumah melalui belanja online. Kemudian maksud dari pemerintah belajar, beribadah, dan bekerja dari rumah adalah dengan mengurangi bepergian untuk membatasi kontak dengan orang lain, konsumen akan cenderung berbelanja secara online. Banyak memesan makan via online delivery, atau lebih banyak menonton film di rumah, atau belajar secara online melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau Google Classroom, dan aplikasi lainnya. COVID-19 ini sudah merubah perilaku konsumen secara ekstrim. Dari konsumen yang biasanya melakukan pembelian secara langsung di tempat pembelian atau di toko, dengan adanya COVID-19 ini konsumen membeli barang melalui aplikasi online seperti misalnya Shopee, Tokopedia, atau bahkan mereka juga menggunakan aplikasi yang namanya GrabFood dan GoFood untuk memesan makanan bila mereka kelaparan. Setelah pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak dan beberapa pasien yang terinfeksi pun ada yang meninggal dunia, konsumen mulai kalap, tak hanya menyetok antiseptik, pembersih, dan obat flu, tapi kebutuhan keseharian pun seperti mie instan, snack, saus, sarden, AMDK, biskuit, hingga beras, itu mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk, mengisolasi dan mengarantina diri di rumah. Walaupun pemerintah tidak menetapkan sistem lockdown dan juga karantina wilayah, tapi pemerintah menetapkan sistem social distancing atau self quarantine. Dan dengan adanya ini, masyarakat mulai mengurangi belanja di pasar, supermarket, dan ngopi di coffee shop atau makan di mall misalnya. Maka belanja online dan layanan food delivery menjadi solusi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari grocery yang mereka butuhkan. Kemudian bagaimana dengan pelaku bisnisnya? Pelaku bisnis memanfaatkan peluang ini dan tidak disia-siakan oleh perusahaan e-commerce atau biasa disebut juga dengan online shop. Online shop yang menjual produk-produk kebutuhan pokok, makanan, obat-obatan, sampai online shop yang menjual produk fashion, elektronik, dan lain-lain, berlomba-lomba menawarkan berbagai kemudahan dan berbagai promosi menarik pada konsumennya, seperti diskon, cashback, dan bonus pembelian. Tawaran menarik dari online shop
ini di satu sisi sangat memudahkan, menguntungkan, dan sangat membantu konsumen yang perlu berbelanja namun tetap ikut aturan untuk tinggal di rumah. Konsumen tidak perlu bingung bagaimana berbelanja, cukup klik saja, barang akan sampai di rumah. Cara pengiriman cepat, mudah, bahkan seringkali gratis, dan dibuat seaman mungkin. Dan dengan adanya promosi menarik yang ditawarkan pelaku bisnis kepada konsumen, ini membuat godaan konsumtif konsumen makin besar, karena di rumah konsumen itu memiliki banyak waktu untuk membuka-buka situs belanja online yang kita makin terpapar dengan berbagai program yang ditawarkan. Perilaku konsumtif itu merupakan salah satu bentuk ketidaknormalan perilaku konsumsi yang tentunya harus dikurangi dan bahkan sebisa mungkin dihindari, terutama oleh orang-orang dengan kemampuan finansial yang biasa-biasa saja. Namun kenyataannya, seringkali orang-orang yang berperilaku konsumtif ini sampai harus terjebak hutang demi menutupi gaya hidupnya. Harus berurusan dengan pihak penagih hutang, terjebak dalam gaya hidup materialistis dan hedonisme sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, dan itu tidak baik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku konsumtif ini secara ekonomi juga membantu menggerakkan perekonomian, antara lain menambah pemasukan pajak, membuka dan mempertahankan lapangan kerja, menciptakan pasar bagi para produsen, dan memperbesar peluang usaha baru. Tidak ada yang salah dengan tawaran yang diberikan perusahaan e-commerce. Sama halnya tidak ada yang salah dengan iklan yang mereka tampilkan. Namun sebagai konsumen, tentunya kita harus lebih bijaksana agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Jangan sampai ketika suatu saat virus corona mereda, muncullah virus baru yang bernama virus konsumtif. Lalu berikutnya apa yang akan saya lakukan bila saya adalah salah satu dari pelaku bisnis di masa wabah COVID-19 ini? Tentunya saya akan memanfaatkan peluang seperti e-commerce yang ada yang sudah menerapkannya terlebih dahulu. Namun dengan catatan saya juga harus bijak dalam menawarkan promosi-promosi atau segala diskon dan bonus untuk menggugah konsumen agar membeli produk kita. Dan juga saya harus mempertimbangkan lagi apa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk bertahan hidup, mengisolasi diri di rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.